Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Untuk kelas 4 ya. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Nah, anak-anak semuanya, tentunya kalian sering membaca buku, baik itu buku pelajaran maupun buku cerita, baik membacanya di rumah maupun di sekolah. Nah, pada setiap bacaan biasanya akan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf disebut juga dengan alinea. Nah, pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama. Nah, kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung ini disebut juga dengan gagasan penjelas, karena gagasan pendukung itu menjelaskan tentang gagasan pokok tersebut. Langkah agar mudah untuk menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Kemudian, perhatikan apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Nah, ingat ya, gagasan pokok dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau bahkan di seluruh paragraf. Nah, anak-anakku, bacalah teks dengan teliti pada buku tema 1 Indahnya Kebersamaan. Misalkan pada halaman 1 dengan judul Pawai Budaya. Kemudian, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk setiap paragraf. Kalian bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram seperti ini. Tulis terlebih dahulu paragraf misalnya ke 1. Lalu temukan gagasan pokoknya, nanti tulis di gagasan pokok yang ada di dalam lingkaran pada diagram tersebut. Kemudian cari gagasan pendukungnya. Kalau sudah ketemu, tulis di bagian gagasan pendukung ini yang ada di samping-samping pada diagram tersebut. Nah, nanti kalian bisa menulis untuk setiap paragraf. Ya, jadi misalkan paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Nanti tulis di sini gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.